Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Komaria, NPM 25412043. I'm from Accounting 25A. Here I will presentation about measurement of data distribution. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Ini dimana yang pertama kita akan membahas tentang range, kemudian simpangan rata-rata atau average deviation, dan kemudian yang ketiga yaitu standar deviasi. Nah, so first is definition of data distribution measurement. So the measure of spread is a measure that states how far the data values differ from their central values, or a measure that states how much the data values differ from their central values. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengukuran distribusi data atau pengukuran distribusi data. Jadi, pengukuran distribusi data adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai pusatnya, seperti mean atau rata-rata. Dengan kata lain, ukuran ini membantu kita memahami apakah data tersebar luas atau justru berkumpul di sekitar nilai tertentu. Nah, dalam statistika, ukuran penyebaran data itu sangat penting karena tidak cukup hanya mengetahui nilai rata-rata saja, tapi juga dari dua kumpulan data bisa memiliki rata-rata yang sama, tetapi tingkat penyebarannya berbeda. Oleh karena itu, kita perlu memahami ukuran distribusi data, teman-teman. So first, we will talk about range. What is range? Range is the difference between the maximum and minimum values in the data. Range can be calculated using the formula. So, R equal X max. An example, determine the range of the data 10, 6, 8, 2, and 4. The answer is R equal X max equal 10 minus 10 min 2 equal 8. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang range. Jadi range itu merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana nih teman-teman. Range adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam suatu data. Jadi kita cari tahu dulu mana nilai terbesarnya dan nilai kecilnya, kemudian kita kurangkan. Begitu. Nah, berikut rumusnya. Rumusnya yaitu R sama dengan X maksimum dikurang X minimum, yang dimana X maksimum itu nilai terbesar dan X minimum itu nilai terkecil. Nah, kita ada contohnya nih teman-teman. Contohnya, terdapat data yaitu 10, 6, 8, 2, dan 4. Nah, untuk mencari range, kita cari dulu nih mana nilai terbesarnya. Dari data tersebut dapat kita lihat teman-teman, nilai terbesarnya yaitu 10 dan nilai terkecilnya yaitu 2. Maka R sama dengan X max dikurang X min, yang dimana X max-nya itu 10 dan X min itu 2. Jadi 8 dikurang 2 yaitu 10 dikurang 2 yaitu 8. Jadi range pada data tersebut adalah 8. So next is average deviation. So the average deviation is the arithmetic mean of the absolute value of the deviation between the observed data values and their arithmetic mean. The average deviation involves the observed data in its calculation, and in finding the average deviation, distinction can be made between single and data and group data. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya itu mengenai simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata sendiri itu adalah rata-rata dari nilai mutlak selisih antara setiap data dengan nilai rata-ratanya, yang tujuannya yaitu untuk mengukur seberapa jauh data menyimpang dari rata-rata. Perhitungannya dibedakan menjadi dua, yaitu ada data tunggal dan data kelompok. Nah, dapat kita lihat pada slide ya teman-teman. Untuk data tunggal dan data kelompok itu ada rumusnya. Nah, untuk rumus data tunggal sendiri yaitu SR sama dengan sigma X min X bar per N. Dan untuk data, yang dimana XR itu simpangan rata-rata, kemudian X per XI. Nah, kemudian X per XI yaitu nilai dari data ke berapa, kesekian. Kemudian ada X bar yaitu nilai rata-rata atau mean suatu data. Kemudian N adalah jumlah seluruh data. Kemudian ada sigma, sigma itu penjumlahan atau jumlah semua data. Kemudian ada X min X bar yaitu nilai mutlak selisih antara data dengan rata-rata. Kemudian ada data kelompok, rumusnya nggak jauh beda ya teman-teman, yaitu SR sama dengan sigma FI, nilai mutlak XI min X bar per sigma FI, yang dimana SR itu simpangan rata-rata,
XI itu nilai tengah atau titik tengah kelas interval, kemudian ada X bar itu rata-rata data atau nilai rata-rata, kemudian FI itu frekuensi pada nilai ke I, kemudian ada sigma FI yaitu jumlah frekuensi atau total data, kemudian ada sigma FI, XI min X bar yaitu jumlah hasil kali frekuensi dengan selisih nilai mutlak, teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal simpangan rata-rata nilai tunggal. Yang tunggal nih, teman-teman. Nah, di sini kita punya data yaitu ada 2, 1, 4, 2, dan 6. Nah, yang pertama-tama kita cari dulu nih X barnya atau nilai rata-ratanya, teman-teman. Kita punya data 2, 1, 4, 2, dan 6. Kemudian banyaknya data ada berapa? Ada 5, yaitu dari 2, 1, 4, 2, 6 ini kan ada 5. Berarti banyaknya data itu ada 5. Jadi kita cari X barnya terlebih dahulu, teman-teman, atau rata-rata dari suatu data ini. Jadi 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6 menghasilkan yaitu 15. Kemudian banyaknya data ada 5, jadi per 5. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi X bar dari data tersebut itu adalah 3. Kemudian hitung selisih tiap data terhadap mean, lalu ambil nilai absolutnya atau nilai tengahnya, teman-teman. Jadi kita untuk mencari nilai mutlak XI min X bar itu kita cari dulu selisihnya, teman-teman. Yang pertama yaitu 2 itu dari data yang kita punya, kemudian dikurang 3 itu dari X barnya, teman-teman. Jadi 2 dikurang 3 ditambah 1 dikurang 3, kemudian ditambah 4 dikurang 3, kemudian ditambah 2 dikurang 3, dan yang terakhir yaitu 6 dikurang 3 per 5 banyaknya data. Kemudian 2 dikurang 3 itu 1 dikurang 3 itu 2, 4 dikurang 3 itu 1, 2 dikurang 3 itu 1, dan 6 dikurang 3 itu 3. Di sini kita tidak ada plus minus ya, teman-teman, semua itu positif. Jadi setelah kita kurangkan itu kita dapat hasilnya 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 3 per 5. 5 itu banyaknya data ya, teman-teman. Jadi sama dengan kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu hasilnya 8 per 5. Jadi langsung saja kita bagikan 8 dibagi dengan 5 yaitu 1,6. Jadi simpangan rata-rata data tunggal kali ini yaitu 1,6. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke simpangan rata-rata data kelompok. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini ya, teman-teman. Nah, untuk rumusnya sendiri itu kita lihat yang SR sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI XI dikurang X bar per sigma FI. Nah, sebelum itu biasanya kita hanya diberitahu nilai sama frekuensinya aja nih, teman-teman, frekuensi atau FI, sehingga kita perlu mencari yang namanya XI. Jadi XI itu kita dapat dari 30 ditambah 39 dibagi dengan 2. Nah, begitupun seterusnya, 40 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 44,5. Kemudian 50 ditambah 59 dibagi 2 yaitu 54,5, begitupun seterusnya. Setelah itu kita membutuhkan tabel FI kali XI, yang dimana untuk cara menghitungnya itu tinggal kita kalikan saja antara FI atau frekuensi dengan XI yang barusan kita cari tadi. Jadi langsung saja FI dikali XI, 3 dikali 34,5 menghasilkan 103,5. Kemudian 7 dikali 44,5 menghasilkan 311,5. Kemudian begitupun seterusnya dan kita jumlahkan yaitu hasilnya 1000. Kemudian kita membutuhkan tabel XI min X bar. Nah, cara menghitungnya itu kita tinggal kurangkan saja XI dengan X bar. Nah, tapi sebelum itu kita cari dulu nih, teman-teman, X barnya. X bar sama dengan FI kali XI per FI, yang dimana FI kali XI jumlahnya itu kan sudah kita ketahui, teman-teman, 1000 per jumlah FI. FI itu frekuensi ada 20. Jadi 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Jadi ketemulah X barnya yaitu 50. Langsung saja untuk mencari XI min X bar ini kita lihat tabel XI yaitu 34,5. Kita kurangkan dengan nilai X barnya yaitu 50. Jadi 34,5 dikurang dengan 50 menghasilkan 15,5. Nah, selanjutnya yaitu kita membutuhkan tabel FI XI min X bar, yang dimana kita kalikan antara FI dengan XI min X bar yang barusan kita cari tadi, teman-teman. Nah, kita lihat tabel frekuensi atau FI, kita kalikan dengan XI min X bar yang sudah kita cari. Jadi 3 dikali dengan 15,5 menghasilkan 46,5. Kemudian 7 kita kalikan dengan 5,5 menghasilkan 38,5. Begitupun seterusnya. Dan kita jumlahkan FI dikali XI min X bar ini, kita jumlahkan seluruhnya yaitu ada 170. Nah, setelah itu langsung saja karena sudah ketemu semua, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-ratanya yang dimana SR sama dengan sigma FI kali XI min X bar per sigma FI. Nah, sigma itu kan jumlah ya, teman-teman. Jadi FI dikali sigma XI min X bar sudah ketemu nih, teman-teman, jumlahnya yaitu 170 per sigma FI. FI itu frekuensi, nilai jumlah frekuensinya ada 20. Jadi kita bagi dengan 20. 170 dibagi dengan 20 menghasilkan 8,5. Jadi simpangan rata-rata pada data kelompok ini yaitu 8,5. Nah, semakin kecil standar deviasi berarti data semakin mendekati rata-rata atau lebih homogen. Begitupun sebaliknya, jika standar deviasi semakin besar, maka data lebih menyebar dan bervariasi.
Standar deviasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk data tunggal itu ada rumusnya, yaitu S sama dengan akar sigma xi min x bar kuadrat per n. Sedangkan untuk data kelompok, S sama dengan akar sigma fi kali xi min x bar kuadrat per n. Nah, untuk data tunggal yang dimana dapat kita ketahui S itu sama dengan simpangan baku, kemudian SI itu nilai tengah atau titik tengah kelas interval, kemudian X bar yaitu rata-rata data, kemudian FI yaitu frekuensi pada kelas ke I, kemudian N yaitu jumlah total frekuensi atau sigma FI, kemudian ada sigma itu penjumlahan atau menggambarkan jumlah, kemudian ada FI kali XI min X bar kuadrat itu hasil kali frekuensi dengan kuadrat selisih. Nggak jauh beda ya teman-teman dengan yang data kelompok nggak jauh beda dengan yang data tunggal begitu. Jadi langsung saja ke pembahasan standar deviasi dari data tunggal. Nah, di sini kita punya varians atau ragam data dari standar deviasi simpangan baku, yaitu 1, 2, 2, 4, dan 6. Nah, untuk penyelesaiannya kita cari dulu nilai X bar sama dengan banyaknya data dikurang dengan jumlah data. Nah, untuk nyari X bar ini kita dapat mencari dengan penjumlahan dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 dan ditambah 6 dibagi dengan banyaknya data ada 5, yaitu 15 bagi 5 sama dengan 3. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu sigma xi min x bar per n sama dengan 1 dikurang 3 dikuadratkan, kemudian 2 dikurang 3 dikuadratkan, kemudian 2 dikurang 3 dikuadratkan, 4 kurang 3 dikuadratkan, kemudian 6 dikurang 3 dikuadratkan, sehingga menghasilkan 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 9 dibagi dengan 5, sehingga menghasilkan 15 dibagi dengan 5 yaitu 3,2. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang standar deviasi atau simpangan baku pada data kelompok. Jadi di sini kita sudah punya datanya. Data kelompok bedanya itu ada intervalnya teman-teman, nilainya. Untuk cara mencari XI, FI kali XI, XI min X bar, kemudian XI min X bar kuadrat, kemudian FI dikali XI min X bar kuadrat, itu caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan pada simpangan rata-rata data kelompok tadi teman-teman. Jadi pertama itu kita cari nilai X barnya dulu. Berdasarkan data ini kan sudah dijumlahkan ya teman-teman. Jadi sigma FI dikali XI itu 1000, setelah kita jumlahkan totalnya itu ada 1000, kemudian dibagi dengan N atau banyaknya data dari FI. Kita lihat tabel FI, setelah kita jumlahkan itu nilainya yaitu 20, sehingga X barnya 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Kemudian langsung masukkan ke dalam rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan akar sigma FI dikali XI min X bar kuadrat per N, yang dimana sigma FI kali XI min X bar kuadrat ini sudah kita ketahui ya teman-teman, yaitu 1895. Kemudian per N itu banyaknya data yaitu ada 20, jadi kita bagi dengan 20, sehingga 1895 dibagi 20 menghasilkan 94,75. Kemudian kita akarkan, jangan lupa kita punya akar kuadrat. Kemudian kita akarkan, akar dari 94,75 yaitu 9,73. Jadi standar deviasi atau simpangan baku dari data kelompok pada data ini yaitu 9,75. Nah, demikian presentasi saya mengenai ukuran penyebaran data. Semoga dapat bermanfaat dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.